Inilah orasi kebangsaan bersama Gus Miftah. Hidup memang tak selamanya mulus. Untuk maju, ada kalanya kita justru diminta berhenti atau bahkan mundur beberapa langkah. Ibarat anak panah, ia tak pernah melesat sebelum ditarik ke belakang. Kadang kita perlu mundur sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyiapkan arah. Dalam diam, arah diperjelas. Dalam jeda, niat dimurnikan. Karena langkah yang terburu tak selalu sampai pada hati yang dituju. Hari ini, dunia berubah dengan cepat. Dan digitalisasi yang semakin hebat. Masa depan bukan lagi milik mereka yang kuat, tapi mereka yang mampu menyesuaikan langkah tanpa kehilangan pijakan. Ini bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling ikhlas membawa manfaat dengan cara baru, dengan semangat yang tetap utuh. Merah putih bukan hanya di bendera, tapi di dada yang terus bergetar karena cinta. Cinta pada negeri, cinta pada kebenaran, cinta pada sesama. Hari ini bukan puncak, tapi pijakan awal menuju lompatan yang lebih tinggi. Bersama kita melesat. Ini Gema Merah Putih. Hidupkan semangat, sebarkan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan para guru, para sahabat, teman-teman perjuangan, dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini saya berdiri bukan sebagai pemenang, tapi sebagai hamba Allah yang pernah kalah, yang pernah jatuh, patah, dan diam terlalu lama di jurang yang bernama keterpurukan. Tapi justru dari titik terendah itu, saya belajar satu hal, bahwa Allah tidak pernah pergi meninggalkan kita. Ketika semua menjauh, ketika dunia sepi, ternyata justru Allah lebih dekat dari urat leher ini. Kawan-kawanku, saya pernah lelah. Bukan hanya karena jalan dakwah ini yang berat, tapi karena rasa ragu. Apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Namun akhirnya saya temukan sebuah jawaban. Bukan soal layak atau tidak, tapi soal konsistensi dan istiqomah. Karena yang sampai bukan yang paling cepat, tapi yang paling tekun dan tetap berjalan di jalan yang sama. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, kita tidak lahir untuk sama. Kita tidak hadir untuk sekedar ikut arus. Kita ada untuk berani berbeda. Bukan karena kita ingin tampil, tapi karena kita tahu arah. Kita tahu jalan ini suci, jalan ini sunyi, tapi jalan ini benar. Inilah jalannya para nabi, jalan para pejuang, dan jalan para pecinta ilahi. Dan sekarang, ketika Allah izinkan kita berkumpul dalam hari lahir pondok pesantren ini, dalam hari lahir saya, bukan sekedar untuk mengenang, tapi untuk menegaskan bahwa kita masih di sini, kita tetap di sini, kita tak akan pernah pergi dari jalan ini. Karena lebih baik asing di dunia daripada akrab dengan dosa. Lebih baik sendiri dalam kebenaran daripada ramai dalam kebatilan. Saya mohon doanya dari semuanya, agar tetap saya kuat menjaga arah
tetap waras di tengah badai fitnah, tetap waras meski banyak yang berkata, untuk apa istiqomah kalau lelah dan susah? Tapi saya jawab, karena Allah tak pernah menilai hasil, tapi Allah menilai kesetiaan. Dan inilah bukti cinta kita, istiqomah dalam jalan yang sama meski dengan cara yang berbeda. Berani beda, tapi tetap merunduk di hadapan yang maha tinggi. Berani beda, tapi tidak sombong, tidak merasa suci. Berani beda, karena kita tahu kita ini hanya hamba, dan tugas hamba hanya taat, tugas hamba tetap melangkah. Saya punya prinsip, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidup. Orang baik memberimu kebahagiaan, orang jahat memberimu pengalaman, orang terburuk memberimu pelajaran, dan orang terbaik memberimu kenangan. Dan saudara-saudaraku, jika kelak saya ada salah lagi, izinkan saya diingatkan dengan cinta, bukan dihakimi dengan benci. Karena kita semua sedang belajar, dan sebaik-baik pembelajar adalah yang tidak pernah berhenti mendekat kepada Allah. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada istriku tercinta. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semua yang sampai hari ini memberikan support dan dukungan, bahkan yang tidak pernah meninggalkan saya di saat saya salah dan jatuh. Terima kasih kepada semua yang pernah menegur saya saat saya lupa. Terima kasih untuk mereka yang diam-diam mendoakan saya ketika saya hampir menyerah. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri yang akhirnya memilih bangkit dan kembali memeluk jalan ini dengan lebih erat dari sebelumnya. Dan untuk semua yang berkenan hadir malam hari ini, dengan penuh cinta saya haturkan terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salamnya orang Sunda, Sampurasun. Apa kabar? Piye kabare? Sudah pada makan belum? Sudah makan belum? Ternyata yang bohong bukan orang Jabar saja, orang Jogja jam 9:30 bilang tanya sudah makan belum? Belum benar. Saya doain yang bohong suaminya tambah rezeki. Punya uang enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Alhamdulillah. Mana yang sendiri? Jomblo mana? Ternyata di Jogja saya masih punya harapan. Kita doain yang punya utang lunas utangnya. Kita doain yang jomblo pulang dari sini dapat jodoh. Kita doain yang nganggur dapat kerjaan. Kita doain yang sakit disembuhkan. Kita doain di ulang tahun Gus Miftah yang ke-8
Iya, 4 tambah 4 tuh 8. Keberkahannya menyertai semua. Dan ulang tahun Pondok Pesantren Ora Aji yang ke-13. Saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, tepuk tangan. Tahu Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI? Siapa? Ibu Titi Soeharto. Tepuk tangan dong. Buat Gubernur Kaltim, sahabat saya, ucapin terima kasih. Buat Gus Kautsar, saya ucapin terima kasih. Buat para bupati, wali kota yang hadir, jajaran pejabat TNI, Polri, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Saya mencermati tadi apa yang disampaikan oleh tokoh toleransi bangsa Indonesia bernama Gus Miftah. Air matanya menetes. Air matinya. Maksudnya air matinya menetes. Apa itu air matinya? Itu air mata itu adalah air mati. Artinya ketika dia sudah keluar dari matanya, itu sudah artinya kematian bagi air dalam mata, selesai tugasnya. Tepuk tangan. Politisi nggak pernah salah kalau ngomong. Ada aja pembelaannya. Saya mengalami hidup kayak Gus Miftah, dan menurut saya Gus Miftah itu sangat disayang sama Allah. Apa disayangnya? Di puncaknya dia diingetin untuk segera turun ke bawah, karena nanti kalau diingetin ada angin besar, kemudian pohon kelapanya tumbang. Ketika turun di bawah, Gus Miftah kembali bertapa dan kembali lagi naik ke atas, dan pada akhirnya hari ini bisa berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Alhamdulillah. Dan dari situlah sahabat diuji. Kenapa? Kalau jadi sahabat pergi ketika sahabatnya mengalami kesusahan, itu bukan sahabat namanya, itu pedagang. Betul nggak? Lagi ada untungnya dideketin, kalau nggak ada untungnya dijauhin, ya kan? Hitungnya untung rugi. Tapi kalau ketika sahabatnya mengalami kesulitan, kesusahan, dia tetap hadir untuk memberikan motivasi dan menjadi orang terdekat dalam hidupnya dan menjadi teman dalam kesendirian. Teman sejati adalah teman yang hadir ketika dalam kesendirian. Dan yang paling utama, pahlawan Gus Miftah itu adalah istrinya tercinta. Dia hadir di kala duka, dia hadir di kala bahagia. Kita ucapin tepuk tangan, terima kasih. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama merajut semangat kebangsaan. Orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Makassar, orang Palembang, orang Sumatera Barat, orang Minang, semuanya adalah orang yang sangat mencintai Indonesia. Karena sangat mencintai Indonesia, maka kita sebagai penyelenggara negara, kalau ada orang yang mencintai Indonesia, ekspresinya macam-macam. Ada yang mencintai dengan senyuman, ada yang mencintai dengan tangisan, kadang ada mencintai dengan cacian. Senyuman, tangisan, dan cacian semuanya mencintai. Asal lahir dari hati yang paling dalam. Sehingga saya sampaikan hari ini di saat Agustusan, banyak orang yang pasang bendera apa? Bendera apa? One Face. Saya katakan, apapun bendera yang dipasang, yang terpenting adalah merah putih yang paling tinggi. Betul nggak? Terus
kemudian ketika ada orang masang bendera One Piece itu, cermin dia ada kegelisahan. Kalau ada kegelisahan, mari kita tanya, kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu mengalami kegundahan? Tolong ungkapkan apa kegundahanmu. Semoga aku bisa memenuhi seluruh kegundahanmu. Well, untuk itu, agar kita tidak terus-menerus mendapat kegelisahan dan kegundahan, mari kegundahan itu dibuat dalam catatan, tulis di media sosial apa yang menjadi kegundahannya. Karena dengan ditulis, aku tahu isi hatimu, tidak menebak-nebak apa yang ada dalam pikiranmu. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Hari ini juga saya ngundang saudara saya dari Kalimantan Timur. Ya, ini ada Pak Gubernurnya. Sempat di DPR RI bilang gubernur konten, dan ternyata tujuannya adalah Kang Deddy top kontennya, cuman kalimatnya sepotong, padahal sahabat saya lama. Sini Pak Gubernur, kesini kita ucapin selamat ulang tahun buat Gus Miftah. Potong tumbangnya, potong tumbangnya, potong tumbangnya. Sekarang juga. Doa dulu. Nanti doa dulu. Ini kawan-kawan, ini sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Gus Kausar, Gus Fahim, ada sahabat saya dari Madura, Haji Her, mana Haji Her? Sini Ji. Haji Her, kakak tiga, ada Charlie, dan semuanya. Sebelum saya potong tumpengnya, saya minta Gus Kausar untuk bisa memimpin doa. Monggo Gus. Berkat doa Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok semua yang baik-baik moga-moga selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Gus Miftah dan keluarga Haji. Kemanfaatannya, keberkahannya moga-moga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang penting Gus Miftah sebagaimana nama pondoknya harus selalu ingat bahwa beliau sebagaimana sering kita sampaikan, kun rajulan rijluhu fis-sara wa hamatu himmatihi fis-suraya. Tetaplah rendah hati tapi dengan cita-cita yang luar biasa tinggi. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah urzuqna
الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ارزقنا التقوى والاستقامة وطمأنينة والسكينة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ambil baktinya sekarang juga, sekarang juga, sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Gus Miftah. Ganteng Kabupaten Kota Haji. Masih tumpengnya, masih tumpengnya, masih banyak.